Hai guys, kembali lagi di channel Boxing D. Di video ini, saya bakal merangkum film horor dari Kanada berjudul Scary Story to Tell in the Dark 2019 berdasarkan buku karangan Alvin Shahwaz. Oke, tanpa berlama-lama lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, dan subscribe-nya. Dengan begitu kalian telah membantu saya mengembangkan channel yang sederhana ini menjadi channel yang luar biasa. Berlatarkan tahun 1968 di kota Pennsylvania. Ketika Halloween, Tommy dan gengnya berniat menakuti kota. Stella rebahan di telepon Chuck dan Augie untuk merayakan malam Halloween. Tommy dan gengnya merusak orang-orangan sawah. Chuck memakai kostum laba-laba, sedangkan Augie memakai kostum badut. Di jalan, mereka bertemu gengnya Tommy. Mereka merebut barang Chuck, dan itu adalah CD kakeknya. Augie dan kawan-kawan melempari mobil Tommy dengan kotoran hingga menabrak pagar. Mereka pun main kejar-kejaran. Augie dan kawan-kawan bersembunyi di mobil Raymond, tapi akhirnya ketahuan. Tommy dimarahi pengendara lain karena menghalangi pemandangan. Stella mengajak mereka main ke rumah hantu. Dikisahkan, rumah ini milik keluarga Belos. Ramon membuka gemboknya dengan sebuah pena. Keluarga Belos ini menyembunyikan Sarah karena tidak mengakuinya sebagai anggota keluarga. Sarah ini sukanya menculik penduduk kota, kemudian diracun hingga warga menangkapnya, dan Sarah pun bunuh diri. Mitosnya, jika seseorang datang di malam hari ke rumah itu, kemudian meminta Sarah menceritakan kisahnya, maka cerita itu akan jadi yang terakhir dalam hidupnya. Stella dan Raymond menemukan ruang rahasia, dan itu adalah kamar Sarah. Chuck melihat wanita dan seekor anjing. Tiba-tiba Augie mengagetkannya. Stella menemukan buku cerita milik Sarah yang ditulis dengan tinta darah. Tommy mendorong Ruth kepada Augie dan kawan-kawan. Ia juga mengunci pintu. Stella memanggil Sarah. Tiba-tiba mereka menemukan jalan keluar. Ternyata mobil Raymond dirusak Tommy. Stella pun memberikan tumpangan tidur untuk Raymond. Raymond diberikan kamar di bawah tanah. Stella kembali membaca buku Sarah. Setelah dibolak-balik, ada tulisan Harold. Tommy pulang, namun dimarahi ibunya karena tidak mengantarkan telur. Ia bergegas melewati hutan jagung, bertemu Harold yang ternyata itu adalah orang-orangan sawah yang diganggu Tommy tadi. Harold bisa hidup. Tommy pun berlari. Tommy menusuknya dengan garpu, namun Harold membalas. Akibatnya Tommy muntah jerami dan berubah menjadi orang-orangan sawah. Chuck bercerita tentang wanita dan anjing yang ia lihat. Stella khawatir karena nama Tommy tercantum dalam buku cerita Sarah. Sarah dan Raymond melihat orang-orangan sawah memakai pakaian Tommy. Stella mengembalikan buku Sarah ke rumah Belos. Ayah Stella mendengar bahwa Tommy hilang. Raymond kembali ke rumah Stella. Ia membaca buku cerita Sarah, padahal sudah dikembalikan, dan buku itu bisa menulis sendiri. Isinya mengenai ancaman untuk Augie. Stella memperingatkan Augie agar jangan makan apapun. Stella membacakan yang ditulis dalam buku. Augie tetap makan, dan itu jempol kaki. Augie pun percaya dan segera keluar rumah. Augie sembunyi di kolong kasur. Ia bangkit melihat ke atas. Tiba-tiba diseret masuk ke kolong. Stella dan Raymond
ke rumah Augie, namun sudah terlambat. Pak polisi mencari Tommy yang hilang. Stella menyesal karena membawa pulang buku itu. Chuck dan Ruth datang. Mereka adalah dua bersaudara. Chuck membaca buku itu. Stella yakin hal yang sama akan menimpa mereka, namun Ruth ngotot tidak percaya. Chuck menyarankan agar lapor polisi, sedangkan Ruth memutuskan pergi ke pesta. Mereka membakar buku itu, namun hasilnya nihil. Mereka mencari berita tentang Sarah dan keluarganya melalui surat kabar. Raymond menemukan Deodat, dan ternyata ada nama Deodat dalam buku itu. Buku itu pun menulis lagi. Chuck kaget karena ada titik merah di bajunya. Buku itu menulis nama Ruth. Kebingungan dengan jerawatnya yang makin besar, mereka menyusul Ruth. Di dalamnya keluar laba-laba. Raymond dan Chuck menenangkan Ruth. Ruth pun dibawa ambulan. Mereka datang ke rumah Lou, seseorang yang disebut dalam buku. Stella menemukan kotak musik sama seperti di rumah Belos. Stella memainkannya dan Lou bernyanyi. Lou bercerita, dia yang memberikan buku itu kepada Sarah, dan harusnya Stella tidak mengambilnya karena bisa membuat Sarah marah. Mereka meminta berkas Sarah di rumah sakit tempat ia gantung diri. Perawat mengatakan berkas itu ada di ruang merah dan butuh 6 minggu untuk mencarinya. Mereka pun nekat mencarinya sendiri. Chuck ditinggal sendiri karena mengaku takut. Stella dan Raymond berhasil tiba di ruang merah. Setelah mengacak-acak, mereka menemukan Sarah menderita akromasia albisme. Sarah dirawat Dr. Erpine, saudaranya sendiri. Tetapi Erpine ini selalu memberikan kejutan listrik kepada Sarah. Raymond dan Stella mendengarkan rekaman suara Dr. Erpine dan Sarah. Intinya, Sarah berkata tidak melukai anak-anak, tetapi ia malah hendak menyelamatkannya karena pabrik milik keluarga Sarah telah mencemari air yang biasa diminum anak-anak. Tiba-tiba saja Dr. Erpine menyerang Sarah dengan kejutan listrik. Rekaman itu berubah menjadi suara pengakuan Sarah yang bercerita Chuck akan mati di ruang merah. Tiba-tiba alarm rumah sakit berbunyi dan semuanya berwarna merah. Chuck melihat zombie. Ia berlari ke sana kemari, tetapi tetap melihatnya. Chuck terkepung. Ia dipeluk zombie dan masuk ke dalam perutnya. Stella menemukan pena Chuck. Stella menelpon ayahnya untuk pamit dan pasti mati. Stella dan Raymond diinterogasi polisi. Polisi percaya dengan buku cerita itu, sehingga ia membebaskan Sarah. Namun Sarah memilih di penjara. Polisi menemukan nama Raymond di buku cerita. Tiba-tiba ada potongan kepala yang bisa berbicara. Kemudian datanglah berbagai potongan tubuh. Potongan itu menyatu dan membunuh Pak Polisi. Makhluk itu pun mengincar Raymond. Stella mengambil kunci penjara dan menyelamatkan Raymond. Raymond menyuruh Stella menceritakan kebenarnya kepada Sarah, sedangkan Raymond dikejar makhluk itu di dalam mobil. Raymond menabrakkan makhluk itu ke mobil lain dan ia melarikan diri. Stella tiba di rumah Belos dan menceritakan bahwa mereka tidak bersalah karena berniat baik. Raymond menyusul Stella dan menemukan nama Stella tertulis dalam cerita. Stella berlari mencari Sarah. Ia masuk ke masa lalu Sarah, sedangkan Raymond menemukan kacamata Stella. Stella sembunyi di kolong meja ditemui keluarganya. Ia diseret dan disekap di ruangan. Akhirnya Stella bertemu dengan sosok asli Sarah. Stella bercerita bahwa Sarah tidak bersalah.
Ia menjadi korban dari keganasan keluarganya sendiri. Sarah memberikan pena darahnya. Stella pun menulis kebenaran tentang Sarah, semuanya. Sarah pun menghilang dengan tenang dan Raymond selamat. Stella bertemu dengan Raymond. Mereka berpelukan. Di ending, Stella menuliskan kisah Sarah. Raymond pun berpamit pulang kampung. Raymond membaca surat dari Stella. Stella kembali bersama ayahnya. Ruth selamat dan film pun berakhir. Hayo, seru nggak nih? Inti dari film ini yaitu untuk merayakan Halloween, Stella dan kawan-kawan uji nyali di rumah keluarga Belos. Dari dalamnya, Stella mengambil buku cerita milik Sarah, yaitu anak yang disekap keluarganya karena kesalahpahaman. Melalui buku itu, satu persatu teman Stella dibunuh oleh Sarah berdasarkan cerita yang ia buat di dalam buku ceritanya. Akibatnya, Stella harus berjuang menyelamatkan diri dan teman-temannya dengan cara mengabarkan kebenaran tentang masa lalu Sarah. Film ini mendapat 6,2 dari IMDb dan untuk rating versi saya beri nilai 7,0. Oke, sampai di sini video pekan ini. Jika kalian memiliki saran, kritik, atau request film, silahkan gunakan jempol-jempol kalian untuk menulis sekata atau dua kata ya. See you next video.